Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priamitra Dwi Eka Bani dan satu teman saya yaitu Alvin Nur Aziza. Kami akan mempresentasikan eh, tugas ujian akhir semester dalam bentuk jurnal, yaitu kami akan mempresentasikan untuk jurnal yang berjudul Konflik dalam Partai Politik dan Cara Penyelesaiannya. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa partai politik dikenal sebagai organisasi politik yang aktif pertama kali didirikan pada tahun 1912 oleh Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah secara bertahap mendapat dukungan dari kelompok masyarakat, partai politik mulai mengembangkan kelompok-kelompok tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian eh, ada beberapa pengertian partai politik menurut beberapa ahli, yaitu salah satunya adalah menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya yaitu Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Yang kedua menurut eh, Sigmund Naumann. Menurut Sigmund Naumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis partai politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian, menurut saya, partai politik adalah organisasi yang dibuat oleh sekelompok warga negara yang bertujuan untuk membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, eh, fungsi-fungsi dari partai politik yang pertama adalah sebagai fungsi komunikasi politik. Jadi, dalam fungsinya, partai politik berperan sebagai komunikasi politik, yaitu yang hubungan antara pemerintahan dan juga masyarakat. Contohnya, jika di suatu daerah menginginkan pembatasan peredaran minuman keras, nah dengan adanya keinginan dari masyarakat itu, nantinya partai politik yang bisa menyerap ide-ide aspirasi untuk yang kemudian parpol akan menerjemahkan itu dalam keadaan sebuah peraturan yang memang menjadi kewenangan mereka. Kemudian yang kedua yaitu fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Jadi dalam fungsi ini, ide, visi, dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen, yaitu pemilih di daerah pemilihan, untuk mendapatkan feedback berupa dukungan dari masyarakat luas. Jadi bisa dikatakan partai politik ini adalah suatu partai politik yang dahulu ada partai politik, misal saya berikan contoh, ada partai politik yang mempunyai jargon pembela wong cilik. Nah, itu nanti yang akan menjadi sebuah ide, visi, dan kebijakan strategis yang dimiliki oleh partai tersebut, yang kemudian dibumikan atau disosialisasikan oleh partai itu, yang kemudian mengharapkan timbal balik berupa dukungan dari mereka, yaitu eh, target dari pemilih untuk partai politik yang mempunyai jargon ini adalah wong cilik atau orang yang di kalangan di menengah ke bawah seperti itu. Untuk yang ketiga, fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
Jadi partai politik dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi pemimpin negara pada jenjang pada posisi tertentu. Jadi contohnya adalah pada salah satu partai mengadakan konvensi untuk memilih siapa yang ingin diusungkan salah satu pilkada yang ada di suatu daerah misalnya. Misalnya di Kabupaten Tulungagung membuka rekrutmen kalau memang ada yang ingin mendaftar sebagai calon bupati atau wali kota atau anggota DPRD bisa mendaftar ke partai ini tanpa mahar atau tanpa ada uang pendaftaran. Nah, dalam proses ini kita melihat bahwa ternyata benar yaitu partai politik menjadi tempat untuk rekrutmen politik, yaitu kendaraan yang sah untuk mereka yang ingin menjadi kepala-kepala daerah dan pemimpin-pemimpin pada lembaga legislatif atau eksekutif. Kemudian yang keempat sebagai pengatur konflik. Parpol berperan sebagai sarana agregasi kepentingan untuk menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda, yaitu melalui saluran kelembagaan partai politik. Sebagai pengatur konflik ini adalah maksudnya adalah jika kita beri contoh misalnya partai A dia mengusung ide A, partai B dia mengusung ide B, dan partai C dia juga mengusung ide dan juga visi C. Kemudian tiga ide yang dimunculkan parpol, maka orang dalam parpol harus berusaha untuk menyalurkan kepentingan yang berbeda-beda ini. Jadi disitulah ada proses perdebatan, proses lobby kepentingan antara partai politik yang dimana nanti ada ujung-ujungnya adalah winning solution atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda itu untuk mendapatkan kesepakatan yang memang dirasa itulah keputusan yang pantas untuk kepentingan bersama. Maksudnya adalah bukan konflik malah perang, melainkan konflik atas kepentingan-kepentingan yang ada. Kemudian eh, merujuk pada kelemahan yang terdapat pada partai politik. Partai politik bersifat oligarkis, yaitu organisasi partai politik yang kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan justru berujung untuk kepentingan pengurusnya sendiri. Inilah yang menjadi salah satu penyakit yang dimiliki partai politik yang biasa hinggap atau dialami oleh partai politik. Nah, berdasarkan latar belakang yang eh, saya paparkan tadi, adalah pengertian dan juga fungsi partai politik, eh, di mana ini nanti akan merujuk pada kepengurusan partai politik itu sendiri, latar belakangnya bagaimana dan bagaimana kepengurusannya. Masalah yang akan kelompok kami ambil adalah masalah tentang konflik internal Partai Golkar atau golongan karya. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang permasalahan dan penyelesaian konflik internal Partai Golkar. Pada pembahasan dalam penelitian ini akan menitik beratkan pada konflik kericuhan Munas yang awal permasalahannya dimulai ketika Rapimnas 3 berlangsung di Bogor pada tanggal 29 Juli 2012. Hasil rapat tersebut menghasilkan atau menetapkan beberapa penetapan, salah satunya untuk menetapkan Ketua Umum Abu Rizal Bakri sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar. Namun pada hari pendaftaran calon presiden, Golkar belum mendapat dukungan dari partai lain untuk membentuk suatu koalisi. Sedangkan Partai Gerindra dan Koalisi Merah Putih sudah mendapatkan pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres. Kemudian di pihak lawan ada PDIP dengan Koalisi Indonesia Hebat memasangkan Joko Widodo dengan Yusuf Kala. Kemudian puncaknya adalah pada perbedaan penyelenggaraan Mumnas atau Musyawarah Nasional, kubu Abu Rizal Bakri yang menginginkan Mumnas dipercepat pada tanggal 31 November 2014 mendapat pertentangan dari kubu Agung Laksono sehingga menyebabkan kondisi yang kurang kondusif ketika rapat pleno di DPP Golkar. Setelah itu, Agung Laksono ditunjuk sebagai presidium penyelamat oleh peserta rapat. Mahkamah Partai kemudian memecat Abu Rizal Bakri sebagai ketua umum karena tidak mampu melaksanakan rapat pleno hingga selesai. Namun akibat oleh karena ARB atau Abu Rizal Bakri dipecat, Abu Rizal Bakri melaksanakan Munas pada tanggal 30 November 2014 di Bali.
Sebagai respon dari Mumnas yang dipelopori oleh ARB tersebut, Agung Laksono melaksanakan Mumnas yaitu pada tanggal 6 Desember tahun 2014 di Ancol. Sehingga pada prosesnya ada dua kepengurusan yang mendaftar pada Kemenkumham. Jadi eh, latar belakang inilah atau permasalahan inilah yang akan dikaji pada pembahasan dan akan disampaikan bagaimana tentang detail untuk permasalahan ini dan juga mekanisme penyelesaian oleh teman saya berikutnya. Untuk teman saya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nur Aziza. Saya dari kelas HTN 5E dengan NIM 126 103 203 226. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme penyelesaian perselisihan dalam partai politik secara normatif. Di dalam undang-undang telah diatur bagaimana proses penyelesaian konflik yang dialami oleh partai politik, yakni dalam pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan partai politik dilakukan sesuai dengan ADART partai tersebut yang mana dilaksanakan oleh Mahkamah Partai. Nah, Mahkamah Partai tersebut dibentuk oleh pimpinan partai politik yang mana susunannya akan disampaikan kepada kementerian. Dan proses penyelesaian tersebut berlangsung maksimal selama 60 hari yang mana putusannya bersifat final dan mengikat tentang kepengurusan partai tersebut. Mahkamah Partai ini merupakan badan atau lembaga yang baru dalam susunan atau dalam peraturan perundang-undangan tentang partai politik, karena pada undang-undang sebelumnya belum ada dalam mekanisme penyelesaian konflik partai politik hanya sebatas seperti melakukan musyawarah atau langsung diajukan kepada pengadilan negeri yang mana dapat diupayakan lagi kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan seterusnya pada pasal 33, apabila dalam Mahkamah Partai belum terselesaikan, maka dapat diajukan penyelesaiannya kepada pengadilan negeri yang mana dapat diupayakan lagi menjadi kasasi pada Mahkamah Agung. Namun pada prakteknya kita bisa melihat seperti pada konflik yang terjadi pada Partai Golkar tahun 2014, terjadi dualisme kepemimpinan antara kubu Abu Rizal Bakri yang sebelumnya menjadi ketua umum Partai Golkar dengan kubu Agung Laksono. Konflik yang disebabkan pada mulanya saat Abu Rizal Bakri ditunjuk menjadi calon presiden atau wakil presiden yang mana dapat memilih koalisi pada pemilu tahun 2014 yang mana ditolak oleh sebagian besar anggota elit partai Golkar. Nah, berdasar perbedaan pendapat yang terjadi pada Partai Golkar antara Abu Rizal Bakri dan anggota-anggotanya memicu perselisihan yang berlarut-larut sampai akhirnya terjadinya
musyawarah nasional yang sampai 2 kali berbeda tempat dan diselenggarakan oleh kubu yang berbeda, akhirnya sampai menjadikan konflik Partai Golkar terjadi dualisme kepemimpinan. Kedua kubu ini saling mengklaim pihaknya benar dan kepengurusan yang dipimpinnya sah, dan kedua kubu ini saling melawan yang berupaya menumpuh upaya hukum yang berbeda, di pengadilan. Sampai akhirnya pada 2016 dibentuklah tim transisi yang diketuai oleh Yusuf Kala dan memulai mediasi antara kedua pihak, antara Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono, sampai akhirnya menentukan keputusan untuk menggelar Munas kembali di Bali tahun 2016 sampai terpilihnya Setia Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan mengakhiri konflik dualisme tersebut. Nah, meskipun secara normatif dalam undang-undang telah diatur mekanisme penyelesaian konflik partai politik dalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, namun pada praktiknya seperti kita lihat yang terjadi pada Partai Golkar, Mahkamah Partai belum menjalankan perannya dengan baik karena dari pembentukan dan pelaksanaannya Mahkamah Partai selalu disulitkan oleh anggota atau pimpinan partai yang berselisih tersebut. Jadi yang awalnya pembentukan Mahkamah Partai supaya penyelesaian konflik partai politik diselesaikan secara internal oleh anggota partai itu sendiri, namun pada akhirnya belum terlaksana dan masih terbelit-belit dalam pelaksanaannya dan masih mengandalkan jalur eksternal melalui pengadilan. Seharusnya partai politik yang berselisih atau sedang mengalami konflik lebih mengupayakan atau mengoptimalkan peran Mahkamah Partai dalam menyelesaikan konfliknya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.